Siap ya, 1, 2, 3. Sunny Kids. Yes! Sunny Kids. Anak terang, sukacita, penuh kasih, kompak.
adik-adik, senang sekali jumpa lagi dengan Tante Lia. Apa kabar adik-adik semua? Tentu kabar baik ya, karena kita tahu bulan Oktober, November COVID semakin menurun dan adik-adik sudah banyak yang jalan-jalan, udah happy semua. Kita berdoa supaya COVID ini semakin turun dan kita bisa kembali seperti dulu ibadah signing kit di gereja ya, karena jemaat umum orang tua kita semua sudah bisa datang ke gereja loh adik-adik, bisa ibadah onsite. Nah untuk anak-anak sekolah minggu sama anak tim belum bisa. Kita berdoa biar tahun depan mungkin kita bisa kembali beribadah seperti dulu lagi. Nah dari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Yo adik-adik yang masih mondar mandir, yang masih berfokus, yang masih sibuk dengan yang lain, tinggalkan semuanya. Kita mau berdoa bersama-sama. Yang kecil-kecil yang temenin mama papa atau suster aja, ikut ajak mereka berdoa. Anak-anak Madia, Pratama, yuk kita lipat tangan, kita mau berdoa. Bapak yang bertata kerajaan surga, Bapak yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami kembali berkesempatan untuk bisa duduk di bawah kaki-Mu, bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami yang seiman dimanapun mereka berada secara ibadah online Tuhan. Kami tahu sekalipun kami ibadah online, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kalau hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, ajak kami duduk diam seperti Maria, mengambil yang terbaik. Ya setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh dimengerti, dan anak-anak-Mu boleh semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan Yesus kami berdoa jawab syukur dan percaya, katakan amin. Nah adik-adik, kita masih temanya tentang pahlawan iman nih dalam bulan-bulan ini. Minggu lalu Kakak Susan sama Ibu Gembala cerita tentang apa? Tentang pahlawan-pahlawan iman yang Tuhan pakai luar biasa. Sebelum Tante menyampaikan firman Tuhan, kita mau lihat video sebentar ya. Siapakah dia pahlawan iman hari ini? Mari kita sama-sama saksikan. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkanah dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, Iya Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya Bapa, bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali.
Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video singkat dari seorang pahlawan iman bangsa Israel, yaitu Nabi Samuel. Nah, tadi kita lihat ya, Nabi Samuel waktu kecil. Ternyata seorang pahlawan tidak langsung jadi pahlawan, dia harus melalui proses masa kecilnya. Waktu kecil Nabi Samuel ngapain adik-adik? Apakah Nabi Samuel waktu kecilnya malas-malasan, tidak dengar-dengaran, apa yang disuruh mama papanya tidak dia kerjakan? Tadi adik-adik lihat gimana? Dari kecil Nabi Samuel sudah tidak tinggal sama mama papanya. Padahal Nabi Samuel adalah anak yang sangat dirindukan oleh mamanya. Waktu itu mamanya sudah berumur tapi belum punya anak, namanya Ibu Hana. Ibu Hana seringkali berdoa ke gereja, ke bait Allah, minta Tuhan berikan anak. Tuhan, sedangkan papanya Nabi Samuel, itu Bapak Elkana, punya istri 2. Nah, istrinya yang pertama itu udah punya anak, sedangkan Ibu Hana belum punya anak. Jadi sering ke bait Allah berdoa, meminta Tuhan memberikan dia anak dan berjanji kalau Tuhan kasih anak, anaknya akan dipersembahkan ke bait, maksudnya dikasih ke gereja atau disuruh jadi pendeta lah kalau sekarang ya. Tapi dulu disuruh jadi membantu di bait Allah, yaitu dia membantu Nabi Eli pada saat itu. Nah, ketika ibunya Nabi Samuel sedang berdoa dan menangis, waktu itu Nabi Eli melihat ada seorang ibu-ibu kok lagi nangis. Terus dia tanya, dia bilang dia merindukan anak. Nah, singkat cerita, akhirnya Tuhan berikan anak tuh, namanya Nabi Samuel. Tapi karena ibunya sudah berjanji, janji harus ditepati. Akhirnya Nabi Samuel diserahkan ke bait Allah, diasuh oleh Nabi Eli, dibesarkan oleh Nabi Eli. Bayangkan adik-adik, masih kecil dia sudah tidak lagi dijaga oleh mama papanya. Masih kecil dia sudah tidak lagi mendapat kasih sayang dari mama papanya. Tapi Nabi Samuel tidak menjadi anak yang susah diatur, anak yang tidak dengar-dengaran. Malahan Nabi Samuel waktu kecilnya sudah taat, sudah dengar-dengaran, melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Eli. Makanya singkat cerita, suatu hari Nabi Samuel sedang tidur, masih kecil, tiba-tiba dengar suara memanggil dia kan tadi ya, Samuel, Samuel.
Dia pikir Bapak Eli yang manggil, Pak lagi ngantuk. Dia tetap bangun. Ada apa Bapak? Nah, coba adik-adik kalau lagi enak-enak tidur dibangunin, pasti marah-marah dia. Orang enak tidur juga. Jangankan tidur, kadang-kadang lagi main enak-enak aja dipanggil mama papa, tidak mau denger. Dipanggil suruh makan susah, suruh mandi susah, suruh belajar susah. Masih kecil, bukan berarti adik-adik tidak melakukan apa yang disuruh. Nah, Nabi Samuel waktu kecil tuh taat. Dia taat, dia denger-dengeran apa yang dikatakan oleh Nabi Eli, dia denger. Nah, makanya waktu malam dipanggil dengan suara Samuel, Samuel, dia pikir suara Nabi Eli. Dia samperin. Sampai berapa kali adik-adik tadi nontonnya? Berapa kali? 5 kali? Berapa? Ada yang bilang 2? 3 kali dipanggil. Dia samperin lagi Nabi Eli. Akhirnya Nabi Eli bilang, ya sudah, kamu tidur sono. Nanti kalau ada yang manggil lagi, iya Bapak, ini hambamu, saya siap mendengar. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Samuel tidur lagi ya adik-adik ya. Nah benar, ternyata Tuhan panggil lagi. Akhirnya Samuel bilang, ini aku hambamu, apa yang mau Tuhan katakan dalam hidupnya. Akhirnya Samuel mendengar suara Tuhan, dan Tuhan menyampaikan maksud dan isi hatinya dengan kata-kata yang hanya Samuel yang tahu waktu itu ya. Nah singkat cerita, besok paginya apa adik? Tadi ada lihat ya, Nabi Eli nanya nih, kemarin kamu dipanggil Tuhan, apa kata Tuhan? Apa pesan Tuhan sama kamu? Kata Nabi Eli. Terus Samuel bingung, yang ngomong gak ya? Padahal pesannya itu kalau didengar sakit loh. Tapi ternyata Nabi Samuel adalah orang yang taat. Apa yang disampaikan Tuhan? Disampaikan juga. Karena Tuhan suruh sampaikan. Akhirnya dibilang, ya Tuhan bilang anak-anakmu nanti akan mati dalam peperangan. Wah, Nabi Eli dengar begitu sedih dan dia tahu bahwa memang anak-anaknya Nabi Eli nggak ada yang benar. Walaupun bapaknya seorang nabi, tapi anak-anaknya tidak takut. Anak-anaknya hidup dengan tidak benar. Makanya Tuhan bilang nanti dalam peperangan mereka bawa tabut Allah dan dalam peperangan mereka mati. Tapi Nabi Samuel melakukan apa yang benar. Semasa kecilnya Nabi Samuel sudah dengar-dengeran. Semasa kecilnya Samuel sudah dipanggil Tuhan. Nah adik-adik, mau nggak seperti Nabi Samuel masih kecil sudah dipanggil Tuhan? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ayo. Semua mau ya dipanggil Tuhan ya. Apalagi Tuhan kasih kata-kata. Tuhan berbicara dengan kita. Pernah dengar nggak Tuhan berbicara dengan anak kecil? Sekarang kan banyak kan orang tua, pendeta-pendeta bilang, Tuhan berbicara. Saya mendengar suara Tuhan. Jarang ya anak kecil bersaksi ya, saya dengar suara Tuhan. Nah, ternyata ada loh Nabi Samuel kecil-kecil sudah dengar suara Tuhan. Adik-adik mau nggak dengar suara Tuhan masih kecil? Ih, gimana sih tante caranya dengar suara Tuhan? Apa Tuhan ngomong dari surga? Hai Reinhard. Hai Barnes. Nah, serem ya kalau suara itu keluar ya. Tuhan bisa berbicara kepada adik-adik melalui baca firman setiap hari, berdoa setiap hari. Dengar lewat apa adik-adik kita dengar suara Tuhan? Lewat suara hati kita dengan suara Roh Kudus. Dan mau taat, rajin melakukan firman Tuhan. Siapa yang mau jadi pahlawan iman nanti? Ya mungkin ada di antara nanti setelah 20 tahun kemudian ada yang jadi pendeta ya. Siapa yang mau jadi pendeta seperti Nabi Samuel? Mungkin saja dari sekarang adik-adik sudah mau dengar-dengeran, tidak melakukan hal yang tidak benar seperti anaknya Nabi Eli, ya. Mau ya melakukannya, mau mendengar semua yang Tuhan inginkan dalam hidup kalian. Jangan merasa, aduh saya masih kecil, mau dibaptis enggak, belum mau. Ya, takut. Gak apa-apa adik-adik. Mulai sekarang siapa yang mau dibaptis daftar ya ke gereja. Sekalipun masih kecil, nggak apa-apa dibaptis. Anak-anak teen juga tante suruh daftar, udah gereja udah buka boleh baptis ya. Nah itu kisah Nabi Samuel. Akhirnya Nabi Samuel dipakai Tuhan sebagai nabi yang luar biasa. Dia yang telah melantik raja-raja, Raja Saul, Raja Daud. Nah, Nabi Samuel yang memberkatinya menjadi raja. Dan Nabi Samuel dipakai selalu dalam peperangan. Setiap kali raja-raja mau perang, Nabi Samuel dipanggil. Apakah ada suara Tuhan? Kami perang apa enggak?
Jadi Samuel yang menentukan boleh perang apa enggak sebagai wakil Allah. Tapi tetap raja-raja yang pergi perang. Samuel hanya mengatakan Tuhan suruh begini begitu. Nah, enaknya kalau kita dekat sama Tuhan, banyak sekali kata-kata atau perintah dari Tuhan yang akan kita tahu. Nah, walaupun kalian kecil, jangan takut ya, seperti Samuel ya. Kalau Tuhan memanggil adik-adik dari kecil, dari sekarang hidup taat, dengar-dengeran ya. Mau dengar suara Tuhan, rajin baca Alkitab, jangan bolong-bolong ya, baca Alkitab setiap malam bersama papa mama, bersama dengan ayat-ayat yang sudah ditentukan. Oke? Kita mau seperti Samuel. Siapa yang mau? Angkat tangan. Nah, kita mau berdoa supaya adik bisa menjadi seperti Samuel kecil, pahlawan-pahlawan iman yang akan datang. Kita mau nama Tuhan dimuliakan. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu dan sudah melihat video, tayangan video masa kecil Nabi Samuel. Sekalipun masih kecil, sekalipun dia tidak dididik oleh mama papanya, Nabi Samuel tumbuh menjadi seorang yang Engkau pakai luar biasa karena Tuhan pribadi yang mendidik, Tuhan pribadi yang memanggil Nabi Samuel sehingga Nabi Samuel boleh taat melakukan firman-Mu. Biarlah firman hari ini boleh mengajarkan kepada adik-adik sekalipun mereka masih kecil, mereka bisa dipakai oleh Engkau Tuhan. Jika ada di antara mereka yang Engkau panggil mulai kecil, biarlah mereka belajar taat melakukan firman-Mu mulai saat ini, dengar-dengaran, taat kepada orang tua, rajin melakukan perintah-perintah-Mu melalui firman yang dibaca setiap hari Tuhan. Ajar mereka mulai dari kecil membaca firman Tuhan, berdoa, dan Tuhan akan berbicara kepada mereka untuk menjadi orang-orang yang berguna di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang setia setiap minggu ibadah Signing Kid. Berkati pena-pena yang setiap minggu melayani di Signing Kid. Terima kasih Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kami berdoa syukur, yang percaya katakan amin. Amin adik-adik. Sampai jumpa minggu-minggu yang akan datang. Natal sebentar lagi, kita akan ketemu lagi. Biarlah adik-adik boleh menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan seperti Nabi Samuel. Jangan takut karena kecil, tapi Tuhan bisa pakai kalian dari kecil. Tuhan didik menjadi orang-orang yang hebat, pahlawan-pahlawan iman di zaman milenial. Bye-bye, sampai ketemu lagi. See you. Bye-bye.